Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengambil tema dengan judul kontribusi Ki Hajar Dewantara baik dalam bentuk gagasan, sistem pendidikan, dan lembaga tambang siswa. Nah, untuk pendahuluan, pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupannya. Pendidikan juga memberikan pengaruh yang besar agar manusia mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya, sehingga kebutuhan hidupnya dan terpenuhi gitu. Selain itu, pendidikan pun memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa sejak zaman perjuangan kemerdekaan terdahulu. Nah, saya jelasin singkatnya aja di pendahuluan. Tinjauan pustaka, saya mengambil satu adalah landasan teori sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait lah untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional ini dipandang sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang memungkinkan peserta didik berkembang secara aktif dan komprehensif. Lalu kita lanjut ke pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ki Hajar Dewantara ialah tokoh sentral dalam sejarah pendidikan Indonesia. Nah, dia itu diakui sebagai bapak pendidikan nasional. Nah, pemikirannya berlandaskan asas kemerdekaan, yaitu bahwa pendidikan itu harus memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai kodrat dan lingkungan. Gagasannya dia nih dituangkan dalam sistem Emong yang menekankan peran pendidik sebagai penuntun, bukan pemaksa. Kita lanjut ke C, pendidikan nasional pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi situasi pendidikan yang tidak merata gitu. Kekurangan pendidik dan kurikulum yang masih terpengaruh oleh kolonialisme. Pemerintah Indonesia di sini berupaya membangun sistem pendidikan yang berkarakter nasional, demokratis, dan berlandaskan kebudayaan Indonesia. Nah, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan prinsip pendidikan holistik sehingga menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum nasional pada masa awal kemerdekaan. Kita lanjut ke pembahasan. Ki Hajar, ya kita tahu ya, Ki Hajar ini merupakan tokoh bapak pendidikan. Dia kunci dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pemikirannya ini dan tindakannya menjadi tonggak perubahan paradigma pendidikan kolonial menuju pendidikan nasional yang memerdekakan. Juga tidak hanya sebagai gagasan, ia juga mewujudkan ide-idenya dalam kebijakan lembaga pendidikan dan praktek pengajaran. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini mendirikan Taman Siswa sebagai lembaga pendidikan merdeka. Salah satunya kontribusi terbesar Ki Hajar Dewantara ialah mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kita lanjut kedua, itu merumuskan sistem Emong. Kontribusi penting Ki Hajar Dewantara adalah yaitu metode pendidikan yang menempatkan guru sebagai pembimbing yang penuh kasih, bukan penguasa. Sistem yang dirumuskannya dalam sebuah yang terkenal, Ingarsa sung pelada di depan memberi teladan, Ing Madia manggung karsa di tengah membangun semangat, Puri Handayani di belakang memberi dorongan nilai sistem Emo. Periode 3, Ki Hajar Dewantara merumuskan asas-asas pendidikan nasional. Dia merumuskan asas-asas
pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemerdekaan peserta didik harus tumbuh tanpa paksaan. Kodar kalam, pendidikan sesuai kondisi sosial dan budaya. Baru kebudayaan, pendidikan menumbuhkan dan melestarikan budaya bangsa. Kebangsaan, membangun semangat cinta tanah air. Baru keempat, yang pendidikan sebagai alat perjuangan bangsa bagi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan ini adalah instrumen penting dalam perjuangan nasional. Melalui tulis-tulisannya di media aktivitasnya di dunia pendidikan, ia menyuarakan penolakan terhadap penindasan intelektual oleh penjajah. Ini artikel terkenalnya Alex yang Netherlands 1913. Kita lanjut ke sudah sampai penutup ya. Pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara untuk dunia pendidikan Indonesia menunjukkan konsisten perjuangan dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya membebaskan dari penjajahan secara fisik, tapi juga secara mental, budaya, dan spiritual. Dalam konteks kolonialisme yang menindas, Ki Hajar Dewantara hadir dengan konsep pendidikan revolusioner yang mengedepankan prinsip kemerdekaan kebudayaan dan kemanusiaan itu sebagai inti dari proses pendidikan. Ya mungkin segini aja yang saya sampaikan. Terima kasih.